Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah untuk kita Minggu 12 September 2021 dengan topik berhikmat dalam Yesus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah minggu kita hari ini. Kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 17 ayat 1-3. Rajana tumimbul si gonggomi hami jaloma pujian nami dengan nibasam do pangoluhon hami atik pemardosa hami saya poi pargogoy hami mangendehon sangap mi o Tuhan. Doho doton diku tukap di adopan niha bangsa mi po Tuhan nang sude dong aku nasana marhosa puji onado Jehovah sai tong nasitong olan debatata dosi puji ota. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami.
Kuduskanlah hati kami dengan roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan. Jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dengan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam. Jangan membunuh. Titah ketujuh. Jangan berzina. Titah kedelapan. Jangan mencuri. Titah kesembilan. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah
perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 222 ayat 1 tambah 4. Marilah kita merendahkan diri mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat jadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, kasihanilah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang keampunan dosa kita.
Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 698 ayat 1. Sai hutonoku Yesus, sai hutonoku Yesus, saleleng-leleng nai nang godang hapot suhon sabing itu manaon sai hutonoku Yesus, saleleng-leleng nai. Pembacaan firman Tuhan, epistel minggu bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Amsal 1, dimulai ayat 29 sampai ayat 33. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 sampai 2. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya,
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita lihat di WhatsApp grup yang dibagikan oleh WEK masing-masing. Kita puji Tuhan dari buku Wende nomor 695 ayat 1. Yesus Tuhanku di homa awon, asa mangi hutuho tok tong, gohiro aku ingani awon, sonang di tok tong. Oh Tuhan Tugu Mahal, oh Tuhan Tugu Mahal, oh hiro aku ingani awon, sonang di tok tong. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38. Markus 8 ayat 31 sampai dengan 38, demikian firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam nats kita pada hari ini, Tuhan Yesus memberikan pengajaran dan pemahaman kepada murid-muridnya tentang siapa dirinya, agar murid-murid benar-benar mengenal lebih dalam dan mengerti akan kehadiran diri Yesus ke dunia ini, sehingga pengertian mereka tidak sama dengan pengertian orang kebanyakan yang memahami Yesus sebagai tokoh politik, sebagai raja secara pemerintahan dunia yang akan memberikan mereka kemakmuran dan kesejahteraan di masa kepemimpinannya atau pemerintahannya. Oleh sebab itulah Yesus mengajarkan mereka dengan memberitahukan tentang penderitaannya yang akan dialaminya dan menanggung berbagai kesusahan dan penolakan dari orang-orang, bahkan penyiksaan kematian di kayu salib. Tetapi ketika Petrus mendengarkan hal tersebut, sepertinya dia tidak bisa menerima kalau gurunya itu akan mengalami yang sedemikian rupa. Sehingga dia menegur Yesus dengan maksud agar tidak mengatakan hal yang demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, reaksi dari Petrus ini menimbulkan kemarahan Yesus. Tapi dalam kemarahannya itu dia semakin memperdalam pengajarannya kepada semua murid-muridnya, bahwa kehendak Allah itulah yang harus jadi. Reaksi Petrus itu suatu penolakan akan penyelamatan Allah, dan itu merupakan kehendak iblis yang tidak menginginkan manusia diselamatkan. Karena itulah Yesus marah. Identitas diri Yesus ini sebagai anak Allah sangatlah jelas, bahwa dia adalah juru selamat yang akan melakukan proses penyelamatan dengan jalan penderitaan. Karena itu Yesus juga mengajarkan dan memberitahukan kepada orang banyak dan murid-muridnya tentang bagaimana mereka yang ingin mengikut Yesus. Apa yang harus ditunjukkan sebagai bukti mengikut Yesus dan apa yang akan dihadapi. Yang pasti Yesus mau katakan, mengikut Yesus ada syarat yang harus dipenuhi dan ada harga yang harus dibayar. Apa sajakah itu? Yang pertama, menyangkal dirinya. Ini artinya bahwa setiap orang yang percaya pada Yesus harus mampu mematikan keakuannya, mematikan keinginan dagingnya, melawan dosanya, dan meninggalkan keduniawian kita, meninggalkan kepentingan pribadi atau keegoisan kita. Yang kedua adalah memikul salibnya. Ini berarti bahwa percaya pada Yesus, bersedia dan selalu siap menghadapi segala kesukaran dan beratnya
tantangan iman yang harus dipikul serta ditanggung. Baik dihina, dicaci, ditolak, bahkan sampai harus kehilangan nyawa sekalipun. Kemudian yang ketiga, mengikut aku, mengikut Yesus maksudnya. Ini merupakan suatu keputusan penting yang membutuhkan komitmen dan integritas yang tinggi. Keputusan yang diambil harus terus-menerus dipegang. Bukan kadang-kadang, tapi terus-menerus dipegang melalui ketaatan yang senantiasa ditunjukkan dalam segala aspek kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa Yesus mengajarkan ini dan mengingatkan orang-orang yang mengikuti Dia tentang hal ini? Yesus mengajarkan hal tersebut karena ada dua tipe dari manusia yang mengikut Dia. Tipe yang pertama yakni orang yang mau mengikut Yesus tetapi tidak bersedia menderita. Tidak mau ikut dalam kesengsaraan. Takut untuk memberikan hidupnya. Lebih suka cari aman dengan caranya sendiri. Orang yang demikian ini tidak akan rela atau tidak akan berani untuk berkorban. Apalagi untuk mempertaruhkan nyawanya demi Yesus. Orang seperti ini cenderung untuk mempertahankan hidupnya bagi kesenangannya sendiri dan sesuai dengan keinginannya. Padahal itu semua sementara karena dia akan kehilangan nyawanya. Sebab dunia tidak bisa menjamin hidup kekal. Orang seperti ini sedang menyongsong kebinasaannya. Kemudian tipe yang kedua, orang yang mengikut Yesus dan berani berkorban demi iman percayanya pada Yesus. Sehingga kehilangan nyawanya pun dia tidak takut. Orang yang seperti ini akan rela berkorban, tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak hanya mementingkan kehidupan duniawi. Kecintaannya pada Yesus membuat dia menyadari bahwa kehidupan kekal itu akan dicapai dengan setia pada Yesus sekalipun harus nyawa menjadi taruhannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang yang benar-benar mengikut Yesus akan memahami bagaimana mempergunakan hidup yang dianugerahkan Tuhan baginya. Sehingga dia akan memakai hidup itu sebaik mungkin untuk menunjukkan ketaatannya pada firman Tuhan. Seperti Yesus yang taat akan perintah Bapanya. Seperti itulah ketaatan orang yang mencintai Yesus. Manusia yang seperti ini tidak hanya memikirkan hidupnya di dunia saja. Karena seperti yang dikatakan Yesus di ayat 36 dalam nats kita ini, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Dalam hal ini kita dapat melihat betapa berharganya nyawa manusia. Dan tidak ada sesuatu apapun yang lebih berharga daripada itu. Buktinya, orang akan rela kehabisan hartanya yang banyak untuk berobat, memperoleh kesembuhan, dan mempertahankan nyawanya jika dia sedang dalam keadaan sakit. Ini membuktikan betapa berharganya hidup, betapa berharganya nyawa kita. Oleh sebab itu, kita yang sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus
harus tetap mempertahankan iman kita dengan penuh kesetiaan. Agar kita tidak kehilangan nyawa kita, tidak kehilangan kehidupan kekal. Kita harus berkomitmen dalam segala tingkah laku kita untuk menunjukkan iman Kristen kita kepada siapapun dan dimanapun serta dalam kondisi apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan pernah malu untuk menunjukkan siapa Yesus yang kamu percaya. Tak perlu sembunyikan identitasmu sebagai pengikut Yesus. Karena sering sekali terjadi orang malu untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang Kristen. Terutama jika di tempat-tempat umum. Mungkin ketika kita mau makan di satu rumah makan atau di satu restoran, kita malu berdoa, kita malu menunjukkan kalau kita orang yang percaya kepada Kristus. Kita malu menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen. Ini sering sekali terjadi. Memang pasti akan banyak tantangan ketika kita menunjukkan iman kita. Tetapi yang pasti kita harus tetap percaya bahwa kita tidak pernah sendiri. Menyerahkan diri secara total pada Yesus, itulah yang terbaik. Itulah hikmat yang Dia mau dari kita. Oleh sebab itu, tetaplah setia dan taat dalam kancah pergumulan di dunia ini sampai kita nanti tiba di negeri kekal. Mari kita sama-sama menunjukkan hidup kekristenan kita seperti apa yang Yesus inginkan di dalam perjalanan hidup kita, di dalam kancah pergumulan-pergumulan yang terjadi selama kita hidup di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga, kalau pada hari ini Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Terlebih-lebih saat ini Engkau masih mengajarkan kami melalui firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kami harus menunjukkan kesetiaan kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami harus tetap taat dan setia kepada Yesus. Bapa di surga, kami percaya kalaupun kami melewati berbagai macam pergumulan yang berat, Tuhan tak pernah biarkan kami sendiri. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Kami mau memiliki hikmat di dalam Kristus, sehingga kami mampu menyikapi apapun yang kami hadapi dalam dunia ini. Itu tidak akan membuat langkah kami menjadi surut untuk tetap percaya kepada Yesus. Kuatkan kami, mampukan kami dalam pergumulan apapun di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami menjadi orang yang setia dan percaya hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami 1 minggu yang sudah lalu. Biarlah Tuhan menyertai kami 1 minggu yang akan datang ini, agar kami dapat bersuka cita, memiliki roh hikmat dan kebijaksanaan dalam Kristus ketika kami berjalan menghadapi suka duka kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tubuh, roh dan jiwa kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapalah yang mendengar doa permohonan kami ini, kabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Tapi terlebih dahulu ampuni kami akan dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 sampai dengan 2 dan kita mengumpulkan persembahan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut
dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati.